Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mendemonstrasikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 bersama saya, Arum Kunti Lestari dari SMA Negeri 2 Kebumen. Kemudian, Saya Istinganah dari SMA Negeri 2 Kebumen dan satu rekan kami yaitu Saya Ahmad Masrur dari SMP Negeri 31 Atapaya, Kebumen. selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Masrur. Ya, selamat malam Bu Isti. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak sehat. Pak Masrur terus pundi? Alhamdulillah saya sudah sehat. Aji juga Alhamdulillah. sehat maksudnya. Ya ini Bu, Oke. saya dengar Bu Isti akan melakukan coaching ini ya. Iya Berapa Pak, ya. siapa sih Ibu Isti dalam proses coaching kali ini? Oke, saya insya Allah siap Pak. Siap 100%. Oke, sebelum proses coaching dilakukan kan tentunya harus menyiapkan beberapa hal ya. Oke. Eh, Seberapa sih persiapan Bu Isti ini untuk mengetahuinya atau sebagai pengingat ya untuk Bu Isti kan proses coaching ini kan ada alurnya, biasanya Oke, menggunakan betul. alur data yang Iya, meliputi betul Pak, alur tujuan, cerita. iya betul, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian Oke. rencana aksi dan yang terakhir Oke, tanggung jawab. Nah, oke, betul. sebisa mungkin ini Bu Isti membangun kemitraan yaitu dengan memosisikan diri setara dengan coach, sehingga coach Oke. merasa nyaman selama proses coaching. Dengan demikian Oke. tentunya akan memunculkan ide kreatif dari coach dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kemudian Siap. kalau menurut saya itu sebisa mungkin jangan larut dalam masalah coaching, sehingga coach Oh iya. bisa menahan diri untuk tidak memberikan saran atau solusi atas masalah yang dihadapi oleh coach. Iya, kadang Nah, suka ini terbawa ya Pak ya. betul, betul sekali nih Bu. Iya, Kemudian ini siap, Bu, siap. Oke. kompetensi inti coaching mana yang ingin Bu Isti kembangkan? Baik Pak Masrur, jadi di coaching nanti sebetulnya saya itu untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu di mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Kebetulan kan memang itu harus terus dilatih. Jadi untuk kompetensi itu Pak yang akan saya kembangkan nantinya Pak. Oh ya, ya bagus itu Bu, benar. Kemudian bagaimana yang nanti Ibu Isti inginkan untuk saya amati ini Bu? Oh, oke. Nanti sekiranya saat coaching itu saya ingin membuat pertanyaan-pertanyaan yang mengajukan pertanyaan itu untuk menggali potensi dari si coach sendiri, Pak. Jadi harapannya Hmm. adalah si coach ini nanti bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi, Pak. Begitu. Oh oke oke. Nah, kemudian menurut Bu Isti ini bagaimana sih penilaian atau indikator terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Indikatornya, Bu? Indikatornya itu apabila coach itu nanti bisa menggali lebih dalam dari dirinya sendiri, Pak, itu untuk menemukan solusi atas permasalahannya itu yang sebetulnya yang sangat diharapkan, Pak. Jadi bukan kita hanya sebagai perantara ya, Pak ya, untuk menggali, memberikan motivasi dari luar begitu. Sementara si coachingnya ini akan harapannya adalah memunculkan ide-ide baru, Pak. Seperti itu. Hmm, baik baik. Kemudian apa harapan dari Ibu Isti dalam observasi yang akan kita lakukan bersama ini, Bu? Oke, harapannya sih ya pasti untuk bisa memperbaiki ya Pak, karena kan eh, pasti harus ada terus latihan ya Pak, karena dari satu
coaching ke coaching yang lain pasti biasanya ada kekurangan-kekurangan. Nah, ini saya ingin bisa meningkatkan kemampuan Pak untuk coaching, jadi bisa membantu si coach untuk lebih menggali potensinya diri sendiri, kemudian untuk mencari solusi untuk dirinya sendiri, Pak. Begitu. Oke, terima kasih Bu. Semangat Bu nanti dalam pelaksanaan Insya coaching. Allah. Semoga lancar dan coach Amin. yang di coaching oleh Ibu juga bisa menemukan masalahnya dan bisa Oke. mengembangkan dirinya. Semoga Oke. lancar, Terima sukses. kasih. Amin, amin, Bu. Ya, Oke, terima kasih silahkan Pak Mas. dilanjutkan Bu. Oke. Assalamualaikum Siap, siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Masrur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iya, Arum. bagaimana kabar? Gimana, Apa? Pak? Alhamdulillah ini baik Bu. Sehat, nggih? Sehat alhamdulillah. Bagaimana Bu Arum, sehat? Alhamdulillah, sehat-sehat seperti ini. Harus terus sehat. Amin. Mudah-mudahan ya, sehat terus lah pokoknya. Amin, amin. Ya, Pak Masrur mau melakukan kegiatan atau proses coaching? Janji Bu. Janji Bu. Ah iya. Baik Pak Masrur, sebelum proses coaching itu berlangsung, saya ingin menyampaikan beberapa hal ya Pak, yang sebenarnya saya yakin Pak Masrur juga sebenarnya sudah mengetahuinya. Tapi perlu saya ingatkan kembali, proses coaching tersebut yang akan digunakan menggunakan alur tirta ya Pak ya? Iya Bu, betul Bu. Iya, jadi nanti dalam proses coachingnya itu meliputi ada tujuan umum, identifikasi, kemudian ada rencana aksi, dan tanggung jawab, Bapak. Kemudian yang perlu diingat oleh coach itu sebisa mungkin coach membangun kemitraan, memposisikan diri setara dengan coachee, sehingga coachee tetap merasa nyaman selama proses coaching berlangsung. Dengan demikian akan memunculkan ide kreatif dari si coachee dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Siap ya Pak ya? Siap Bu, siap. Insya Allah saya siap. Iya, jadi memposisikan setara dengan coachee. Lanjutnya, sebisa mungkin jangan larut dalam masalah coachee, sehingga coach bisa menahan diri untuk tidak memberikan saran atau solusi atas masalah yang dihadapi coachee. Nah, sebisa mungkin untuk menahan diri, tidak terbawa suasana dengan peristiwa yang dihadapi oleh coachee. Baik Oke, Bu. seperti itu ya Pak Masrur. Ya Bu, nanti akan saya maksimalkan dan upayakan di bagian itu Bu. Baik. Iya Bapak. Kemudian kompetensi coaching mana yang ingin Pak Masrur kembangkan untuk proses coaching kali ini? Baik Bu, jadi dalam kegiatan coaching kali ini yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot maupun membuat coaching merasa nyaman untuk mengungkapkan apa yang menjadi masalahnya. Seperti itu Bu. Oh, baik Bapak. Kemudian bagian mana yang nanti akan Bapak inginkan untuk saya amati? Baik Bu, untuk yang ingin Ibu amati ketika saya melakukan coaching adalah dalam bagian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggali potensi. Kemudian bagaimana cara saya mengontrol supaya saya bisa menahan diri agar tidak terbawa dengan masalah coaching itu sendiri Bu, seperti itu. Oh, baik. Baik Bapak, mudah-mudahan nanti bisa berjalan sesuai dengan rencana ya Bapak ya. Iya, amin, amin. Ya. Kemudian menurut Pak Masrur, bagaimana penilaian atau indikator terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Ya, jadi saya berharap Bu, nanti setelah saya melakukan coaching bersama coach saya, nanti coach bisa mengenali dirinya sendiri, kemudian menemukan solusi dari masalah yang dihadapi sendiri. Dan saya juga berharap pada kompetensi yang dikembangkan dapat menimbulkan ide-ide yang membantu coach untuk bisa selalu menemukan solusi atas masalah yang dia hadapi.
seperti itu Bu. Oh, baik, Bapak. Untuk pertanyaan terakhir dari saya, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini, Bapak? Harapan-harapannya itu apa? Jadi harapan yang saya miliki ya, terutama di bagian ini, saya dapat memperbaiki kekurangan dan meningkatkan kemampuan yang dibutuhkan selama coaching sehingga dapat membantu coach Bu. Jadi menggali potensi diri saya sendiri, menemukan solusi atas masalah yang dihadapi oleh coach juga seperti itu Bu. Baik, Bapak. Mudah-mudahan nanti proses coachingnya bisa berjalan lancar. Saya akan mengamati saat Bapak melakukan coaching terhadap nantinya. Seperti itu, Bapak. Iya Bu. Terima kasih atas waktunya. Nanti saya akan melakukan observasi pengamatan pada proses coaching yang dilakukan oleh Bapak Masrur. Terima kasih. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Arum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Istingana. Oke, bagaimana kabarnya ini? Sehat? Alhamdulillah ini Bu, baik-baik saja kabarnya. Kok kelihatan capek Bu Arum? Ya beginilah Bu rutinitasnya setiap hari kita harus menjalankan tugas ya Bu ya. Belum melaksanakan tugasnya, kemudian memikirkan rencana-rencana kita ke depan seperti itu. Semuanya ada di pikiran, jadi terlihat capek mungkin Bu. Aduh, kelihatan ini. Lagi mikir apa tuh Mbak? Ya tentunya tentang Mikir-mikir pelajaran kayaknya lah Ibu. Iya, sedang memikirkan dengan pembelajaran bahasa Jawa Bu, materi saya sendiri Bu. Oh, jadi lagi ada masalah ini Mbak Arum. Bolehlah kita ngobrol ya? Iya Ibu, pengen cerita-cerita nih sama Bu Istingana ini. Ah, boleh. Mumpung ketemu ya. Iya. Kalau ketemu sih sering Mbak Arum, ya. Cuman kalau intens ngobrolnya yang masih ini ya, masih sulit gitu. Paling Iya, papasan pengen gitu cerita kan, nih sama Bu papasan. Istingana Iya. ini. Boleh, boleh, boleh cerita. Nggih, monggo. Tadi kira-kira ada masalah apa Mbak Arum? Iya, terkait pembelajaran bahasa Jawa Bu, terutama di pelajaran atau materi bahasa Jawa, saya memikirkan bagaimana nih ke depannya biar anak-anak itu bisa antusias mengikuti pembelajaran saya gitu. Oh iya iya iya. Kalau begitu kita tujuan ngobrolnya itu aja ya, nggak usah ngerumpi ya Mbak Arum. Iya Bu, tentunya Oke itu oke aja oke Bu. oke. Oke Tujuannya boleh boleh. supaya saya bisa mendapat apa ya ide-ide gitu Bu. Nantinya biar pembelajaran saya bisa menarik untuk anak-anak. Oke boleh. Nanti kita semoga nanti dari hasil ngobrol ini ya Mbak Arum, maaf Bu Arum, nanti bisa biasa biasaan Bu Arum ya. Oke, nanti kita dari obrolan ini kita berharap nanti Bu Arum bisa mendapatkan sesuatu pencerahan ya, khususnya ide-ide yang bisa menyelesaikan dari permasalahan Bu Arum sendiri. Nah, khususnya nanti Bu Arum sendiri Iya. yang bisa memunculkan ide-ide tersebut. Nah, Mbak Arum, oke, Bu Arum, eh, ini kalau boleh tahu, kesulitan apa sih sebetulnya yang membuat Bu Arum itu jadi tadi kayak mikir gitu loh, jadi beban gitu, kayak ada masalah gitu. Boleh diceritakan? Iya, sebenarnya sih beban itu bukan beban ya Ibu ya, tapi ini lebih ke saya ingin membangkitkan motivasi dan semangat anak-anak dalam kelas, terutama dalam pembelajaran aksara Jawa. Notabene untuk pertemuan sebelumnya gitu ya Bu, bahwa pembelajaran aksara Jawa itu menjadi momok bagi anak-anak karena nggak hafal aksaranya Bu gitu. Jadi saya memutar otak gimana nih caranya gitu. Hmm. Momok yang seperti apa itu, Bu? Kan mungkin pembelajaran bahasa Jawa sudah ada dari SD mungkin, nggih? SD, SMP, SMA. Momok yang seperti apa bisa diceritakan, Ibu? Ya justru itu Bu.
dari SD kelas 3 itu biasanya anak-anak sudah mendapatkan pelajaran aksara Jawa. Maka itu untuk di SMA itu anak-anak sudah harusnya membaca 4 paragraf, Bu. Namun kenyataannya di anak-anak itu mereka aksara Jawa lupa. Bagaimana mereka bisa membaca 4 paragraf kalau aksaranya saja lupa gitu. Jadi Oke, seolah-olah oke, mengulang oke, kembali oke. seperti saya ngajar anak SD gitu, Bu. Berarti Bu Arum ini supaya tidak lupa ya Bu, harus ada treatment tertentu ya Bu untuk anak SMA. Kira-kira Betul. menurut Bu Arum yang belum pernah dilaksanakan tuh yang seperti apa Bu? Eh, untuk pembelajaran sekarang itu kan pembelajaran berpusat pada siswa dan yang menarik ya Bu, pembelajaran yang menarik. Nah itu hal-hal itu yang sedang berusaha saya pikirkan Bu, inovasi-inovasi apa nih yang bisa saya terapkan dalam pembelajaran aksara Jawa Bu. Hmm. Kalau yang dulu yang sudah pernah apa Bu Arum? Ya, kalau dulu yang sudah pernah saya lakukan itu ya setidaknya dengan pemanfaatan aplikasi teka-teki aksara Jawa, Bu. Tapi di teka-teki itu juga memang kan ada level-level tertentu, dari level terendah sampai level tertinggi. Dan itu anak-anak di dalam kelas seperti itu. Oh, Itu ya. memang sudah cukup meningkatkan antusiasme anak sih, Bu. Tapi saya inginnya lebih lagi supaya anak-anak ya Oke. tercapai pembelajarannya gitu, Bu. Nah, yang lebih itu yang diinginkan dengan trik seperti apa Bu Arum? Mungkin Bu Arum Oh punya iya, rencana atau sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya gitu. iya Bu. Saya itu terfikirkan dengan adanya game, game seperti mencari jejak kayaknya itu menarik loh Bu untuk Ah, anak. iya, iya, iya. Yang seperti apa itu, Bu? Boleh diceritakan? Sepertinya kalau game-game tersebut tuh bayangan saya, angan-angan saya ingin membuat sebuah game permainan, nanti ada clue, tapi clue-nya beraksara Jawa. Jadi anak-anak menyebar, pakai clue tersebut, anak-anak keluar kelas eh, dengan membaca petunjuk dari aksara Jawa tersebut. Dia mau kemana? Jadi Nah, mm, mau nggak mau model itu kan permainan ya? anak-anak. Oh, iya, Iya, iya. Ibu. Mm, Betul. mm, 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 mm. Permainan dan outdoor ya, Bu, tidak di dalam kelas, Bu. Rencana Oke. saya seperti Kalau itu. iya, bagus-bagus rencananya. Kalau jamnya bagaimana, Bu? Kira-kira apakah nanti eh, pas atau mungkin bagaimana cara memanagenya nanti? Oh iya, kalau jamnya itu kan karena saya jam pembelajarannya itu 2 jam. dua Hmm. jam mungkin nanti rencana saya itu meskipun kita di luar kelas ya masih di area sekitar kelas saja, Bu. Jadi ada beberapa petunjuk, ada beberapa kalimat yang meminta anak melakukan sesuatu atau apa itu nanti. Rencana saya sih seperti itu supaya anak-anak bisa termotivasi untuk membaca, Bu. Biar sampai ke tujuannya dalam permainan itu. Mantap, Bu. Ini ide yang brilian, Bu. Tapi kalau keluar kelas terus brul gitu ya, Bu? Atau bagaimana nanti memanage anaknya itu? Nah, ini juga nanti termasuk ke hambatan yang mungkin saya hadapi ya, Bu ya. Anak itu Mm-mm. terkondisikan atau tidak, anak waktunya, bagaimana anak bisa bekerja sama dengan teman-temannya. Itu nanti saya akan coba mencari solusinya, Bu. Mungkin yang pertama kan ini permainannya berkelompok dulu nih. Kalau Oke. sendiri-sendiri takutnya nanti Mbak ada anak yang belum bisa sama sekali malah nggak bisa kemana-mana. Jadi kalau dengan berkelompok setidaknya dengan ada kerjasama seperti itu. Oke. Lokasinya tidak terlalu jauh juga biar memudahkan Oke. mereka. Kelompok besar atau kelompok kecil itu, Bu, nanti kira-kira? Kelompok kecil sepertinya Bu. Kalau kelompok besar Hmm. nanti saya rasa Mbak tidak kondusif. Malah ada Oh, yang iya, iya, iya. ya, kalau kelompok besar kurang kondusif menurut saya Bu. Rencana Mengandalkan kelompok ya? kecil saya. Mengandalkan Oh, betul betul betul. oke, luar biasa. Wah, ternyata nih Bu Arum idenya brilian banget ini, Bu. Saya lihat tadi, oh sudah tertata idenya. Itu boleh dimunculkan, Bu. Bagus sekali. Kira-kira kalau mau dimunculkan ini kapan, Bu, ide ini, gagasan ini mau betul-betul diaplikasikan? Ya ya. Ini kan pembelajaran untuk semester depan, Bu. Makanya dari sekarang itu saya sudah ingin merancang untuk modul pembelajarannya, kira-kira supaya pembelajarannya itu lebih menarik.
Di semester depan mungkin di Februari Bu pelaksanaannya Bu. Karena materi yang Pelaksanaannya kedua ini nanti. Februari. Oke, Iya. ya. Kalau begitu kita bisa lah ya ngobrol lagi. Saya antusias banget ini pengen ngerti nanti kelanjutannya obrolan kita itu bagaimana begitu. Tadi Oh siap dikatakan Ibu, kalau siap. Februari. Kira-kira kita ketemu lagi kapan, Bu? Nanti akan saya hubungi Bu Istingana ya Bu untuk kita melanjutkan ngobrol-ngobrol lagi terkait dengan pelaksanaan dari rencana saya ini. Di pertengahan Februari mungkin nanti saya akan berkomunikasi lagi sama Bu Istingana supaya bisa Oke, boleh banget. ngobrol-ngobrol. Kalau boleh tahu nih, Bu, eh, dari rencana tadi yang Bu Arum punya gagasan tadi ya, Alhamdulillah kan ternyata Bu Arum sendiri ya tadi yang memunculkan gagasannya begitu. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu nih Oh untuk iya, mensukseskan ide-ide itu? mungkin dari teman-teman atau rekan-rekan dari satu MGMP Bu yang akan membantu saya terkait dengan pelaksanaannya, kemudian tentu dengan Pak Kepala Sekolah yang luar biasa dalam mendukung program-program inovasi-inovasi yang baik ya Bu. Ya mungkin itu Bu, nanti dengan rekan-rekan sejawat juga saya meminta masukan-masukan untuk untuk melancarkan rencana saya gitu Bu. Insya Allah lancar Ibu. Nggih, luar biasa ini. Amin. Saya doakan rencananya gagasannya sukses ya Ibu. Terus semangat. Iya, Kalau kita sudah ngobrol seperti ini, rasanya bagaimana nih Bu Arum? lega sekali nih. Saya punya eh, pandangan yang lebih jelas untuk rencana-rencana saya. Tadinya hanya awang-awang saja, nggih. Tadinya masih samar-samar dan sekarang lebih jelas Iya, dan iya. merasa mantap Bu untuk Oke, luar melaksanakannya. biasa. Iya, kita Iya. support Bu Arum. Terima kasih Bu. Nggih, nggih. Jangan lupa kita ketemu lagi di pertengahan Februari ya, Bu. Berarti setelah Iya, pembelajaran iya. itu ya nantinya. Oke, Iya. oke, oke. Ini monggo Bu Arum kalau mau melanjutkan aktivitasnya, ngobrolnya kita Iya. mungkin cukup sekian dulu ya. Kita tunggu lagi, kita lanjut ini to be continue nanti di Februari ya. Baik, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Sampai Oke, bertemu lagi di lain sami-sami. kesempatan Ibu. Sama-sama. Nggih. Assalamualaikum Bu Arum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Isti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Masrur, Sugeng Dalu. Ya, Kang Dalu ini bagaimana kabarnya Bu Isti? Alhamdulillah, Pak. Kalau saya pribadi, saya sehat, Pak. Pak Masrur, sudah seperti. Alhamdulillah saya juga sehat ini Bu, meskipun kondisinya di sini hujan Bu, dingin ya. Oh, enggak, enggak. Sama, Pak. Di sini juga barusan hujan. Saya sehat, Pak, sebetulnya, tapi banyak masalah, Pak. Waduh, ini ada masalah apa nih? Sepertinya berat sekali nih Bu ya Isti. Pengen curhat ini sama Pak Masrur. Boleh ya, Pak Masrur, ya? Oh boleh boleh, silakan Oke, Bu. oke, oke. Oke, Pak Masrur, jadi saya tuh ini kan sudah mendekati tahun ajaran baru, maaf, kok tahun ajaran baru kan masih Juli, nggih. Mau mendekati tahun Semester 2. semester depan. Iya, betul betul, Pak. Tuh, Pak, ngomong aja sampai belibet gara-gara banyak masalah, Pak. Iya, jadi mau masuk semester 2. Nah, di semester 2 kebetulan saya kan ada materi ini, Pak. Apa tuh namanya? Tempat wisata ya, Pak. Di semester 2 kelas 12 itu. Nah, biasanya saya sendiri kalau di materi ini saya itu excited gitu, Pak. Saya seneng gitu. Iya. Nah, iya, Pak. Heeh. Karena kan tempat wisata ya, Pak ya, gitu. Kan enak gitu kan. Tapi, Pak, ternyata kok anak-anak penerimaannya ternyata kurang, Pak. Nah, saya pingin mencari solusi bagaimana ini supaya materi di eh, wisata ini untuk kelas 12 ini semester 2 besok bisa anak-anak itu beda kayak tahun kemarin gitu, Pak. Iya, oke. Berarti tujuan kita pembahasan kita ini aja ya, Bu ya. Tentang Iya, Pak. bagaimana cara Mm-mm. ya, bagaimana caranya membuat anak-anak kita Ibu Isti itu excited dengan materi yang akan diajarkan Bu Isti ya. Mm-mm. Iya, Pak. Siap, siap, Oke. siap. Ada waktu kan, Pak? Kira-kira ada sekali tentang fasilitas. Nah, Oke. kira-kira itu masalah yang lain atau mungkin penunjangnya itu apa aja Bu kira-kira? Hmm. Jadi gini, Pak. Kalau yang saya akan ceritanya dari kasus yang kemarin dulu ya, Pak ya.
Kalau yang Ya. tahun kemarin itu kan materi ini anak saya minta untuk mencari tempat wisata di Prancis kan. Kemudian setelah itu Mm-mm. anak mendapatkan artikel. Setelah itu kan tugasnya presentasi ya Pak. Tipek sebenarnya sudah Mm-mm. saya minta untuk anak membuat tipek gitu dengan Canva atau mungkin dengan PowerPoint gitu ya Pak. Tapi banyak kan biasanya anak Canva. Kemudian satu kelompok itu saya buat 6 orang begitu. Nah, Mm-mm. tapi begini Pak, saya dalam hati wah ini besok presentasi nih bakalan heboh begitu kan, bakalan bagus itu. Ternyata enggak Pak, krik-krik Pak. Iya, iya, iya. Aduh, Masya Allah. Jadi gini Pak, krik-kriknya itu kan kalau presentasi ya Pak, saya biasa di belakang ya. Nah, Mm. presentasi, kelompoknya ada 6 begitu. Nah, anak itu paling satu kelompok yang memperhatikan 3, 4 begitu ya Pak. Yang lain itu ada yang mainan pulpen ya Pak, begitu. Terus nanti Mm. eh, nggak semangat kayak gitu Pak. Terus saya lihat, kenapa ini ya? Wah, mungkin karena materinya sama Pak. Karena saya lihat itu ada yang satu tempat wisata itu mereka 2 kelompok ngambil itu semuanya. Terus saya lihat juga, Mm. oh mungkin ini yang bekerja apa nggak semuanya gitu loh. Nah itu Pak, dari situlah saya pingin ini mau masuk semester dengan materi yang sama, saya harus punya sesuatu biar beda gitu Pak. Nah itu Pak, Iya, iya. yang Oh, berarti mendasari yang saya. berarti metode yang pertama tadi seperti kurang efektif ya, Bu, sehingga banyak dari siswa itu tidak bekerja secara maksimal ataupun dalam pengerjaan tugasnya sepertinya tidak dikerjakan bareng-bareng. Nah, rencana dari Ibu Isti ini untuk apa yang namanya memperbaiki metode yang sebelumnya atau menyempurnakan metode yang sebelumnya itu apa kira-kira, Bu? Sebetulnya saya punya ide Pak, tapi terus terang nih Pak, ini yang mengganjal akhirnya Pak. Tapi coba Heeh. saya akan utarakan ya Pak. Siapa tahu Iya, nanti iya, Bu. saya jadi bersemangat ya Pak dengan saya cerita ya Pak ya. Betul, Bu, betul. Iya, 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 iya. Gini Pak, saya tuh punya bayangan begini di materi tersebut ya Pak. Eh, Mm. Tetap nanti nilai apa namanya tugasnya adalah proyek ya Pak, proyek. Kemudian saya ubah dari yang dulu itu apa namanya hanya mencari artikel tentang tempat wisata di Prancis begitu ya Pak. Saya ubah Mm-mm. untuk anak saya beri kebebasan untuk mencari justru di lokal Kebumen aja Pak. Kan banyak ya Pak Oke. Kebumen itu ya tempat Banyak wisata. ya, banyak. Nah, terus nanti apa namanya saya cek kalimatnya yang deskripsi tentang berbahasa Perancisnya tentang tempat wisata itu. Kemudian anak saya beri tugas untuk survei, Pak. Jadi Oh. betul-betul datang ke tempat lokasinya begitu. Tapi nggak usah jauh-jauh ya, Pak. Terus nanti ada rambu-rambunya juga. Misalnya budgetnya tidak boleh melebihi sekian begitu ya, Pak. Kemudian tempatnya tidak perlu keluar Kebumen. Kemudian kelompoknya juga akan saya batasi, Pak. Jadi misalnya 3 Hmm. aja cukup, Pak. Karena Hmm. dari yang kemarin itu 6, paling yang lain tuh aku padamu, gitu, Pak. Iya, Nah iya, itu iya. repotnya, Pak ya, gitu. Terus akhirnya ya udahlah, saya punya bayangan seperti itu. Terus nanti setelah jadi kan, Pak, jadi video gitu. Tapi tidak harus video kalau anak ternyata satu kelompok itu nggak punya eh, perangkat begitu ya, Pak. Boleh nanti dari foto-foto. Atau memungkinkan juga yang punya drone karena anak sekarang ya Pak ya, mereka Oh, punya iya drone, itu. mereka bisa ambil gitu kan. Nah, Heeh. beberapa anak SMA 2 mungkin udah punya juga. Nah, itu mereka bisa pakai itu untuk apa namanya di materi itu, membuat proyek di materi itu, Pak. Kemudian setelah itu nanti kan kalau proyek kan nggak mungkin selesai satu kali pertemuan ya, Pak. Itu nanti Mm-mm. ada pertemuan berikutnya nanti anak membuat apa namanya video ya, Pak. Video tentang tentang tempat wisata yang mereka itu datangi. Setelah itu memberikan deskripsi berbahasa Prancis yang sebelumnya sudah kita cek dulu. Nah, setelah itu nanti mereka ada kewajiban Pak untuk mengunggah ke medsosnya. Nah, gitu. Oh. Nah, diferensiasinya nanti ketika misalnya ada anak yang betul-betul introvert, mereka nggak mau untuk ditampilkan begitu ya bolehlah nggak apa-apa. Tapi jarang sih yang seperti itu. Nah, saya pinginnya Hmm. seperti itu Pak. Iya, ini Waduh, Jan. menurut saya ini bagus sekali sih, Bu. Pasti ini kan membuat anak-anak itu tidak jenuh ya, artinya tidak hanya belajar di lingkungan sekolah, tapi mereka terjun langsung ke lapangan, melihat lokasi, kemudian memadukan pengetahuan mereka yang ada di kelas dengan
lokasi wisata itu sendiri. Nah, itu pasti akan menambah pengalaman baru juga untuk anak-anak. Kalau menurut saya ini bagus sekali itu. Kemudian Ya, oke, oke, oke. Bismillah. apa namanya? Kira-kira mau dilaksanakan kapan ini, Bu? Rencana Ibu ini? Iya, Pak. Jadi sebetulnya saya juga agak deg-degan juga ini, Pak, punya rencana seperti ini. Makanya karena saya sendirian ini, Pak, ya, di SMA 2 kan nggak ada Iya. temen nih, Pak. Di Kabupaten Kebumen, Oh, single fighter saya, Pak. oke, iya Jadi ya, iya ya. Jadi mungkin guru nanti Prancis cuma di SMA supaya 2 ya? gimana, Pak? Iya, jadi yang pembelajaran Prancis hanya di SMA 2 itu ya? Oh iya betul Pak, hanya di SMA 2 di Kabupaten Kebumen. Nah, mungkin kan supaya rencana saya tadi, terima kasih ya Pak sudah support saya jadi semangat ini Pak. Nah, Iya, tapi iya. saya terus batin ini saya harus cari cari apa ya istilahnya kalau teman MGM itu kan nggak punya ya Pak. Nah, mungkin nanti saya Mm-mm. matur ke kurikulum dulu supaya nanti pihak sekolah tahu kalau di bahasa Prancis memang ada tugas untuk survei tempat wisata Pak. Jadi Mm-mm. ketika misalnya nanti mereka menampilkan ke medsos ya, itu pihak sekolah juga tahu Pak meskipun saya tidak punya MGMP. Nah, paling tidak itu Wakakurikulum, syukur nanti kepala sekolah akan support Pak. Itu seperti itu nanti. Terus tadi terima kasih sudah tanya kapan ya Pak. Ini langsung saya ting Ah, kapan ini? Yang pasti tahun depan ya Pak, semester 2 iya, itu. iya. Insya Allah saya akan lakukan karena luar biasa setelah saya ngobrol dengan Pak Masrur ini kayak ke charge gitu Pak. Kayak punya Mm-mm. wah baterainya saya langsung semangat. Oh iya ya, dapat dukungan ini gitu kan. Terus wah kenapa enggak kita lakukan gitu kan? Karena kalau nanti ini berhasil ya Pak, saya yakin nanti saat anak-anak itu presentasi satu dengan yang lain akan saling menunggu Pak. Akan saling menunggu. Heeh. Terus mereka akan hidup gitu ya Pak, bertanya Iya. gitu kan Pak. Nah, itu yang saya tunggu sebetulnya. Kemudian nanti Mm-mm. setelah saya minta anak untuk upload ke medsos mereka, nanti paling saya akan minta bantuan ke rekan-rekan MGMP seprovinsi atau bahkan se-Indonesia karena memang sekabupaten cuma saya, Pak. Jadi nanti supaya Mm-mm. mereka paling enggak tuh like, share, and comment. Nanti Pak Masur Komen. komen gitu. Siap. Oke, Luar nah biasa sekali paling ini. seperti itu, Pak. Enggak, 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 enggak. Terima kasih, Pak. Ini sudah mengingatkan kapan ini? Waduh, kayak tertantang ini saya. Wah, bismillah ya, Pak. Minta doanya. Iya, Insya Allah semester besok. amin. Ya. Amin. Ya, pokoknya semoga lancar Bu rencana Ibu ini dan harapannya nanti tercapai tujuan yang sudah Ibu rencanakan tadi. Anak-anak menjadi excited dan tidak hanya belajar tapi anak-anak juga bisa berkarya dari hasil karya mereka mengerjakan tugas itu. Baik, sepertinya cukup dulu Ibu untuk apa namanya pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah Ibu semakin yakin untuk melaksanakan tugas Ibu tadi Ya. dalam apa namanya materi apa tadi tourism object berarti ya Bu ya tempat Bisa, pariwisata ya. tempat wisata. Iya, betul. Ya, ya. Semoga lancar. Dari saya Amin. terima kasih. Terima kasih Dan sangat Pak Masrur atas waktunya, ya, supportnya, sama. nggih, luar biasa. Nggih. Pokoknya semangat Bu untuk Ibu Siap Isti. Pak, nggih, terima kasih Pak. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Masrur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru Iya, bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah ini sehat Bu. Ibu bagaimana ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Mudah-mudahan selalu sehat ya Pak ya. Amin, amin, amin. Ya, kemarin kayak sepertinya Pak Masrur pengen cerita sesuatu ini Pak. Iya Bu, saya Terkait sedikit apa ini? ada kendala ini terkait pembelajaran bahasa Inggris saya di kelas 7. Jadi anak-anak kelas 7 itu kurang termotivasi Bu untuk menghafalkan kosakata bahasa Inggris. Sedangkan kosakata bahasa Inggris itu menurut saya itu sangat penting untuk mereka lebih memahami bahasa Inggris untuk berkomunikasi, untuk latihan speaking, writing maupun apa namanya listening ya mendengarkan itu sangat penting sehingga saya tekankan harapannya mereka itu sangat semangat untuk menghafal kosakata.
seperti itu Bu. Tapi Oh, yang terjadi masih banyak yang tidak mau menghafal seperti itu Bu. oh gitu. Berarti itu tujuan kita ngobrolnya ya Pak ya? Iya Bu, Terkait itu dengan hal tersebut, nggih? ya tentang motivasi anak untuk menghafal kosakata bahasa Inggris Bu, terutama. Oh iya, siap siap siap. Nggih, Bapak. Memangnya untuk yang sudah terlaksana itu bagaimana, Bapak? Jadi Sebelum-sebelumnya itu? baik, jadi sebelum itu untuk kelas-kelas sebelumnya ya Bu, itu kita coba dengan membuat kesepakatan kelas sebelum pembelajaran dimulai, kita harus menghafalkan minimal 10 kosakata baru Bu. Tapi ternyata hal itu membuat mereka tidak apa namanya tidak nyaman, artinya merasa tertekan Bu, karena itu apa namanya sebuah kewajiban yang dipaksa. Nah akhirnya banyak sekali yang ketika mau pelajaran bahasa Inggris mereka takut, mereka belum hafal, akhirnya lebih memilih pura-pura sakit ke UKS dan lain sebagainya Bu. Nah sehingga menurut saya itu kurang efektif dan tidak membuat mereka itu merasa merdeka. Artinya tidak berpihak kepada mereka Bu. Jadi saya kepengennya Oh, uh, merubah metodenya. oh gitu. Kemudian itu pembelajaran yang sudah ya Pak, yang sudah berlangsung. Kemudian keinginan Pak Masrur itu anak-anak bagaimana Pak? Kalau keinginan saya untuk apa namanya motivasi mereka belajar menghafal kosakata ini, mereka muncul dengan sendirinya dan merasa senang Bu, bukan merasa takut atau tertekan untuk menghafal kosakata baru. Nah, paling rencananya saya pengen ini Bu menggunakan metode permainan dengan kartu kosakata yang di situ permainannya adalah matching meaning dan English. Jadi artinya dengan bahasa Inggrisnya. Jadi kan menjadi permainan yang akan saya laksanakan seperti biasanya awal pembelajaran, tapi sebagai stimulus Bu. Jadi nanti mungkin bahasa Inggris kan ada 4 jam, nanti diambil 1 jam untuk stimulus bermain kosakata seperti itu. Rencananya seperti itu Bu. Luar biasa sekali itu Bapak. Rencana Bapak itu tujuannya Bapak ya Pak, tujuannya Pak Ya, Masur itu targetnya niatnya seperti itu. Misalnya itu range 10 yang berhasil, sebelumnya itu dari angka berapa Pak? Yang posisi di angka berapa sebelumnya itu Pak? oke, kalau sebelumnya itu di posisi 50 Bu. Ya, harapannya untuk metode 5 baru gitu ya, ini, angka 5 gitu ya ya? angka 5 ya, angka 5. Nanti Mhm. harapannya di metode baru ini ya 9 sampai 10 lah Bu, harapannya. Oh, Karena luar biasa. kita gabungkan dengan sebuah permainan, nanti ada per tim, artinya nanti mereka ada muncul persaingan dan muncul semangat baru untuk menghafal tanpa disadari seperti itu. Luar biasa sekali nih targetnya ke-9 dan ke-10 gitu ya Pak. Iya, Mudah-mudahan, dapat terlaksana. amin amin Kemudian, amin. kira-kira apa Pak yang bisa menjadi penghambat dari keterlaksanaan rencananya Pak Masrur ini? Baik, untuk yang menjadi penghambat di sini mungkin persiapannya Bu, karena kita juga harus Mhm. membuat media terlebih dahulu, kemudian mensosialisasikan terlebih dahulu kepada anak tentang pola permainannya seperti itu Bu. Jadi Oh nanti iya. mungkin akan memakan waktu di bagian awal sebelum mereka paham. Kalau sudah paham, insya Allah setiap hari ya enjoy saja mungkin. Tapi kalau misal belum disosialisasikan pasti akan memakan waktu untuk sosialisasinya. Ya, Seperti itu. dari hambatan tersebut kira-kira, solusinya apa nih Pak? Sudah ada solusi mungkin untuk cari jalan keluarnya Bapak? Baik, untuk solusinya nanti saya akan mencoba berkoordinasi atau kolaborasi dengan guru-guru bahasa Inggris untuk kelas lain, karena kami juga di situ bahasa Inggrisnya ada 2, nanti kita kolaborasi biar setiap kelas menggunakannya itu, sehingga nanti mereka akan dengan sendirinya tersosialisasi antar teman. Oh, di kelasku kayak gini loh sebelum pembelajaran. Nah, biar nanti tersosialisasi dengan sendirinya, dibantu nanti saya sosialisasi di kelas, artinya akan mempersingkat waktu sosialisasinya Bu. Oh iya, Seperti luar itu. biasa itu masuk strategi untuk rencananya ya, pelaksanaan rencananya ya Bapak ya. Gitu. Ya. Berarti ukuran keberhasilan dari anak sendiri itu supaya anak berhasil dalam apa nih Pak? Dalam menambah kosakata baru di dalam Ah, pembelajaran bahasa Inggris.
Nanti kalau semakin mereka banyak kosakata baru, insya Allah melihat soal pun tidak bingung. Kadang-kadang anak bingung menjawab soal karena tidak tahu arti soalnya, perintahnya, seperti itu. Tidak paham maknanya ya Pak, artinya ya Iya, Pak ya. makna perintahnya itu nggak paham, jadinya jawabannya Iya. tidak tahu. Baik. Baik. Untuk rekan atau siapa saja Pak yang kira-kira bisa membantu Bapak untuk melaksanakan rencana ini Pak? Baik, untuk rekan yang bisa membantu saya itu guru bahasa Inggris kelas 9 Bu, tentunya. Karena dia juga guru bahasa Inggris senior, terus nanti kita bisa berkolaborasi dengan beliau supaya kegiatan ini sama dari kelas 7 sampai kelas 9 sehingga bisa membantu untuk tersosialisasi juga seperti itu. Baik. Jadi terprogram gitu dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 seperti itu ya Bapak ya? Betul. Luar biasa sekali. Kalau untuk kelasnya Bapak sendiri kira-kira kapan nih rencananya Pak dilaksanakan Pak? Kebetulan kan ini kita sudah mulai asesmen sumatif akhir semester. Jadi nanti rencana yang akan saya lakukan itu di semester 2 besok Bu. Di awal semester 2 dengan gaya belajar yang baru, metode pembelajaran yang baru. Harapannya nanti yang di semester 1 mereka kurang semangat untuk menghafal kosakata baru, di semester 2 mereka sudah memiliki motivasi baru untuk mempelajari kosakata baru atau menghafal kosakata baru Bu. Seperti itu Bu. Wah, luar biasa sekali Bapak. Mungkin kita nanti kalau Bapak sudah melaksanakan pembelajaran tersebut, kita bertemu lagi ya Pak ya? Oh iya Bu. Ngobrol-ngobrol. Iya, untuk ngobrol-ngobrol dari hasil keterlaksanaan rencananya Bapak ini. Iya Bu, siap gitu Bu. Ya Pak ya? Iya Bu. Terima kasih waktunya. Baik, mudah-mudahan rencananya berhasil dengan baik, dengan lancar, Amin. sehingga target dari Pak Masrur tadi bisa tercapai ya Pak ya. Amin Bu. Terima kasih. Saya juga menjadi lebih yakin dan optimis kalau rencana yang akan saya lakukan ini bisa berhasil Bu. Terima kasih. Baik, sudah tambah mantap ya Pak ya melaksanakan rencana tersebut ya Pak ya. Betul Bu, ini makin mantap dan semakin percaya diri tentunya. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Masrur. Mudah-mudahan semua rencananya berjalan dengan baik sesuai rencana. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih. Kembali kasih. Sampai bertemu kembali Bapak. Saya pamit ya Bapak ya. Iya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Isti. Waalaikumsalam Pak Masrur. Iya, jadi tadi saya sudah mengamati coaching Bu Isti terhadap Bu Arum ya. Nah, bagaimana Ibu menilai diri sendiri atau performa dalam Sebentar Pak, diulangi Pak, putus-putus. Oke. Ulangi dari awal ya Bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Masrur. Iya Bu Isti, tadi saya sudah mengamati proses coaching Ibu Isti dengan Bu Arum. Nah, saya mau tanya Bu, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Oke Pak. Baik Pak, menurut saya kompetensi yang sudah saya praktekkan itu, yang tadi sudah saya kembangkan itu, alhamdulillah sudah tercapai sesuai dengan alur tirta Pak. Nah, untuk penetapan tujuan, kemudian munculnya solusi, kemudian sampai dengan tanggung jawab ya Pak, itu semuanya sudah apa namanya sudah sesuai dengan alur tirta. Bahkan si Koji juga sudah menyampaikan sendiri permasalahannya, kemudian menentukan solusi-solusinya Pak. Koji itu membuat ide-ide sendiri, kemudian bisa merangkum sebagai apa ya istilahnya solusi permasalahan atas apa yang dia hadapi itu Pak. Jadi sudah sesuai dengan alur tirta. Baik, alhamdulillah ya Bu Isti sudah berhasil Oke. mencapai tujuan pada Alhamdulillah. saat praobservasi tadi dan dalam pelaksanaan.
Nah, kemudian ini Bu Isti, perkenalkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya ya. Siap, Pak, siap. Di awal percakapan Bu Isti sudah menanyakan tujuan Koci dengan baik sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Bu Oke. Isti juga sudah terampil mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot nih Bu Isti dalam Nah, terima kasih, Pak. menggali informasi ya hingga menemukan solusi pada permasalahan si Koci ini. Kemudian Bu Isti juga sudah fokus dan hadir penuh pada diskusi tadi saya mati. Kemudian Oke. aktif memberikan pernyataan terbuka untuk Koci, ya Bu. Jadi Siap. kalau dari saya sendiri ini selamat sudah melakukan Terima kasih, proses Pak. coaching dengan baik. Dari proses yang sudah dilakukan tadi, apa yang Bu Isti peroleh kira-kira? Iya, Pak. Rasanya itu alhamdulillah senang ya, Pak, terus terang. Jadi, alhamdulillah saya bisa mempraktekkan coaching secara langsung ini, Pak, dengan rekan sejawat saya. Kemudian saya bisa lebih memahami lagi nih, Pak, dan mulai terbiasa dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang tadinya itu saya sempat bingung juga, Pak, mengajukan pertanyaan yang berbobot itu yang seperti apa begitu. Dan alhamdulillah rasanya sekarang senang, Pak, karena saya sudah bisa melakukannya. Iya, luar biasa sekali Bu Isti. Terima kasih sudah melakukan coaching dengan alur Tirta dengan sangat baik. Semoga ke depan bisa semakin berkembang dan lebih baik lagi Iya. menjadi seorang coach nih. Kemudian saya sebagai supervisor banyak kesalahan dan kekurangannya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga mohon Ya, maaf dan terima kasih sekali ya, Pak, ya. iya Bu, sama-sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Masrur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru, terima kasih. Iya. Bagaimana nih tadi Pak menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi itu? Ya, alhamdulillah baru menurut saya kompetensi yang sudah saya kembangkan tadi mulai dari tercapainya sesuai alur Tirta Bu. Jadi apa yang sudah saya lakukan tadi alhamdulillah sudah sesuai alur Tirta. Kemudian penetapan tujuan hingga munculnya solusi yang terbaik atas permasalahan-permasalahan yang dialami oleh Koci. Bahkan Koci juga dapat menemukan ide-ide baru Bu dari permasalahannya sendiri. Itu yang membuat Wah, menurut saya sudah tercapai Bu. baik-baik. Luar biasa sekali Bapak tadi itu pelaksanaannya. Alhamdulillah Pak Masrur itu sudah berhasil mencapai tujuan pada saat pra-observasi tadi ya. Apa yang Iya Bu. ditujuannya sudah terlaksana seperti itu Bapak. Alhamdulillah. Iya. Baik Pak Masrur, perkenankan saya untuk menyampaikan hasil dari pengamatan saya ya Pak. Siap Bu. Di Silakan. awal percakapan tadi, Pak Masrur sudah menanyakan tujuan Koci dengan baik sesuai dengan alur Tirta yang ada. Kemudian Bapak juga sudah terampil dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, luar biasa sekali ini. Dalam menggali dengan kata kunci yang dikeluarkan oleh si Kocinya. Kemudian Pak Masrur juga sudah fokus dan hadir penuh pada saat diskusi berlangsung. Lalu selanjutnya Bapak juga sudah aktif memberikan pernyataan-pernyataan terbuka untuk Koci. Selamat ya Bapak ya. Bapak itu Iya sudah Bu. luar biasa sekali menempatkan diri. Ya, terima Ya. kasih Bu. Kemudian sudah melakukan proses coaching dengan baik. Tuh, luar biasa sekali Bapak. Dari proses yang sudah dilakukan tadi, apa yang Pak Masrur rasakan? Apa Wah, yang Pak pokoknya Masrur peroleh? ya, alhamdulillah banget Bu, saya dapat melaksanakan praktik langsung ya, belajar melakukan coaching dengan rekan sejawat sehingga saya dapat lebih memahami dan mulai terbiasa dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga bisa membantu rekan-rekan sejawat dalam mengatasi masalah mereka sendiri dan membantu mereka menemukan ide-ide baru atau gagasan baru dalam menyelesaikan masalah mereka seperti itu Bu.
Baik, hebat, luar biasa sekali Bapak. Ya, Terima terima kasih kasih. sudah melakukan coaching melalui alur TIR. Iya, kedepannya bisa semakin berkembang lagi ya Bapak ya, dan Amin, lebih amin, baik lagi amin. menjadi seorang coach. Saya, Amin. amin, mudah-mudahan selalu berkembang, mengembangkan diri, berkembang, memperbaiki diri seperti itu Bapak. Amin, amin, Bu. Ya. Saya sebagai supervisor banyak kesalahan dan kekurangannya. Mohon maaf ya Bapak yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran untuk saya dan Bapak juga, untuk Bapak dan saya juga seperti itu, untuk memperbaiki diri kita. Cukup nih Baik, Bapak, Bu. nggih? Cukup. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bapak. Sampai bertemu kembali.